Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita tentang rahasia Muharram. Muharram, ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa Muharram itu bulan pertama untuk penanggalan Hijriah. Pada zaman Rasulullah SAW, penanggalan Islam itu belum diberi nama Hijriah. Hijriah itu nama yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan di dalam hijrah itu atau Hijriah itu menyimpan sebuah semangat perubahan. Artinya kita dengan penanggalan Hijriah diingatkan untuk selalu berubah ke arah lebih baik, kesolehan kita. Kalau fisik makan belum tentu lebih baik ya, betul nggak sih Pak? Ya, Ibu dulu kan baju S, apa? S, waktu belum nikah. Ya, nikah setahun M, anak 1 L, anak 2 XXL. Nah, jadi maksud saya, nah itu mah nggak bisa dibantah, fisik mah, ya. Tapi yang bisa kita lawan adalah kesolehan kita. Dulu mungkin gampang marah Bapak tuh. Sekarang lebih bisa mengendalikan. Dulu kita kalau mau beramal yang sifatnya memberi itu mikirnya lama gitu. Sekarang mah udah. Dulu mah mau muji istri teh lama, perlu dipuji jangan, dipuji jangan. Ayo nama selalu refleks. Makasih Bunda, masakannya enak. Udah refleks lah gitu ya. Gitu. Dulu mah ibu kalau kesel sama suami teh paling cepet 2 minggu. Paling cepet. Ya. Sekarang mah sehari udah baik-baik saja, udah rilis, udah. Berarti Anda hijrah, saya hijrah, gitu loh. Ya. Jadi kita ini diberi semangat di bulan Muharram itu momentum perubahan. Jadi kita selalu berubah terus aja berubah, gitu ya. Nah, hal yang pertama di dalam keistimewaan Muharram itu, pertama apa Bu kemarin? Aku harus lebih baik. Ya. Jadi aku harus lebih baik itu jangan cuma rencana, tapi aksi nyata gitu. Ya, aksi nyata. Ini harus menjadi bagian dari hidup kita untuk selalu melakukan aksi yang nyata. Sekecil apapun lakukan saja. Gitu. Yang kedua, ya. Keistimewaan Muharram itu yang kedua meningkatkan ilmu dan hikmah. Meningkatkan ilmu dan hikmah. Jadi kalau ilmu cuma sekadar konsumsi akal, itu ilmu. Kalau hikmah, ilmu yang diamalkan. Nah, beda nggak? Ya kalau ilmu itu sekedar pengetahuan. Apa yang Anda dengar masuk dalam memori, diolah sama otak kita, diolah sama memori kita, itu namanya ilmu. Kalau hikmah, al ilmul ba'itsu ilal amal. Ilmu yang membawa kepada amal. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail. Biasakan kamu sholat malam. Fa innaha da'bus sholihin. Itu kebiasaannya orang soleh. Itu ilmu apa hikmah? Anda mah tekop diberi studi kasus ngahulang. Hari definisi mah ditulis. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu hikmah, ilmu yang diamalkan. Begitu dikasih studi kasus. Nah, Nabi bersabda, dengar baik-baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biqiyamil lail. Biasakan kamu sholat malam. Jadi kita kudu membiasakan diri sholat
Terserahlah mau jam 4 kita bangun, mau setengah 4, pokoknya ada sholat malam aja. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh maksimal 11. Pokoknya dalam malam itu ada sholat aja. Ya, karena sholat malam itu minimal 2. Biqya fa inna hadabus solihin. Itu kebiasaannya orang soleh. Ngaku orang soleh, tahajud tara. Insya Allah abdi mah solehah. Tok tahajud. Jadi tahajud itu kebiasaan orang. Itu ilmu apa hikmah? Kalau baru di tataran pengetahuan, itu ilmu. Ari Ustad Ridwan mah sudah rutin tahajud. Maka pengetahuan tadi, ilmu tadi menjadi hikmah. Jadi ilmu yang sudah berwujud pada amal itu hikmah. Makanya hikmah itu kakaknya ilmu. Karena kalau ilmu itu ya hanya sekedar pengetahuan saja. Dokter tahu enggak, dokter, kalau merokok itu membahayakan tubuh? Pasti tahu, dokter. Kita aja orang awam tahu. Itu ilmu apa hikmah? Ilmu. Aya henteu dokter anu ngarokok? Ada nggak dokter nu ngarokok? Berarti dia berilmu rokok. Rokok itu berbahaya sekadar ilmu, tapi dia merokok, berarti tidak hikmah. Nah, kalau Pak Jenal, ayeuna teh seliren ngarokok kan? Bener? Oh, tengah rokok aja. Misalnya Pak Didi kapungkur ngarokok, ente saha nu ngarokok atuh? Nah, Bapak dulu merokok. Nah, Pak siapa Pak? Pak Nunur. Pak Nunur dulu merokok. Karena beliau tahu ternyata rokok itu membahayakan, akhirnya berhenti. Pak Nunur tahu bahwa rokok itu makruh, akhirnya berhenti. Maka pengetahuan bahwa rokok itu hukumnya makruh dan rokok itu membahayakan, itu karena beliau sudah meninggalkannya. Nah berarti sudah punya hikmah. Jelas Bu perbedaannya? Jadi kalau ilmu mah cuma sekedar tahu gitu loh. Ya tahu gitu. Nabi itu kalau mau tidur wudu dulu. Kalau wudu pasti gosok gigi. Karena Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu. Sekiranya tidak menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka gosok gigi kalau mau wudu. Nah, itu ilmu apa hikmah? Ilmu. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah tiap mau tidur teh gosok gigi, berwudu. Tak eta sudah jadi apa? Hikmah. Nah, keistimewaan Muharram itu mari kita tambah ilmu dan hikmah. Coba bisa dibaca ya. Ini Ustadz, surat Muhammad ayat 19. Kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Coba perhatikan, di sini ada kalimat fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Ibu bapak, kalau ada kata ketahuilah, itu nyuruh apa? Ketahuilah nyuruh apa?
nyuruh belajar. Bagaimana mungkin Anda tahu kalau Anda tidak? Ketahuilah, berarti kita disuruh belajar. Kita disuruh menambah ilmu yang paling mendasar dalam hidup, ilmu tauhid. La ilaha illallah. Nah ini jadi urutan ilmu ya. Jadi kan saya bilang keistimewaan Muharram itu aku harus jadi lebih baik. Ilmu dan hikmah aku harus bertambah. Nah, ilmu yang harus benar-benar kita pelajari, basic dari semua ilmu adalah ilmu keimanan. Gitu. Saya yakin di sini banyak sekali ilmuwan yang hadir. Ya, yang suka ngaji kepercikan iman tuh bahkan ada beberapa guru saya suka ngikutin juga. Padahal beliau sudah guru besar. Nah, kita semua hadir di sini untuk belajar satu ilmu yang paling mendasar, yaitu ilmu keimanan. Ilmu keimanan ini dirangkum dalam kalimat tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan teman-teman, ilmu ini kita pelajari karena inilah kalimat yang tidak boleh lupa ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika yang sedang sakit itu khawatir lupa, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan la ilaha illallah kepada yang syakarat. Ya. Di sini ada ahli tanaman. Pokoknya Anda S1, S2, S3, bahkan Anda sudah sampai jabatan profesor di bidang hama tanaman. Ketika syakarat itu boleh lupa. Boleh lupa. Ya. Anda ahli dagang. Dagang apapun Anda sudah ahli. Ketika syakarat boleh lupa. Boleh lupa. Ada satu yang tidak boleh kita lupa. La ilaha illallah. Itu yang tidak boleh kita lupa. Makanya ini ilmu yang paling mendasar. Ilmu yang harus betul-betul ngalir dalam darah daging kita. Dan teman-teman, makin sering kita mempelajari kalimah tauhid, makanya sampai ini spesifik, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya kita disuruh belajar terus. Saya bilang ilmu apapun boleh kita lupa, tapi ilmu tauhid, bahwa kita di saat berpulang itu harus mengucapkan kalimah tauhid, itu yang harus ada dalam jiwa kita. Ada seorang anak cerita, anak yang sudah dewasa. Ustadz, saya sedih kan, ibu saya saat meninggal kan di ruang ICU, tidak ada seorang pun yang menemani. Apalagi saat itu kan kasusnya karena COVID, tidak ada yang nemenin. Ya. Terus dia saat meninggal gimana Ustadz? Apakah dia mengucapkan kalimah tauhid atau tidak? Saya bilang, selama almarhumah orang tua Anda selalu belajar agama, belajar. Bapak Ibu sekarang kesini, saya kesini tuh belajar tauhid, fa'lam annahu la ilaha. Maka sudah dipastikan jiwanya connect terus sama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah jadi nanti siapapun ya saat dipanggil oleh Allah, ini mah nggak boleh lupa. Dan ketika kita dengan kesendirian, kan kita tidak tahu wafat kita itu apakah dikelilingi orang-orang tersayang atau memang sendirian. Kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang dikelilingi gitu ya. Nenek saya itu, saya masih ingat, saya masih kecil. Ketika
sedang berbaring, minta kumpul. Yang ditanyakan itu Aam. Padahal saya lagi lucu-lucunya, kecil SD. Saya tanya, mungkin saya karena cucu pertama, laki-laki, ya, biasalah dimanja dan disayangku ini. Bu, saya menyaksikan betul. Nah itu qadarullah, alhamdulillah disaksikan ku anak-anaknya yang hadir, saya juga hadir. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu tegas gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, kayak lelah, kayak naik tangga gitu. La ilaha illallah. Saya tamat disaksikan. Tapi ada juga kan yang tidak disaksikan. Ada yang tidak disaksikan. Misalnya di ruang ICU. Atau misalnya pas dibangun itu, ayah, udah meninggal. Ada kan kejadian gitu. Nah, saya dan Anda tidak tahu kematian kita ini disaksikan atau tidak. Ya, gitu. Maka terus di keistimewaan Muharram ini diingatkan kita belajar ilmu dan hikmah. Dan ilmu yang selalu kita pelajari, kan ilmu itu ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu kifayah itu ilmu yang dipelajari oleh setiap orang yang beda-beda. Ya, saya belajar qiraat kepada Ustadz Ridwan. Qiraat saya jelek, saya belajar, ya, saya belajar. Nah, kemudian di sini ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dosen matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Itu fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus jadi guru bahasa Indonesia. Tidak semua orang harus jadi guru matematika, tidak. Itu fardu. Nah, tapi harus ada fardu ain. Betul, ibu itu bidangnya manajemen, belajar manajemen, dosen manajemen. Tapi Anda kudu belajar Islam. Betul, ibu itu dokter spesialis anak, tapi kudu belajar Islam. Karena jadi dokter spesialis anak mah itu fardu kifayah. Fardu ain nama belajar Islam. Jadi semua yang hadir di sini, saya dan Anda, kita sedang belajar fardu, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kemudian di sini yang menarik saudara-saudara sekalian, setelah kita belajar fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir lidzanbika. Mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Apa sih maksudnya? Belajar kamu la ilaha illallah. Kemudian mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Menurut Anda kira-kira pesan dari ayat ini apa? Makin kita tahu tentang agama, makin kita banyak belajar tentang ketauhidan, tentang keimanan, kesadaran bahwa kita ini butuh ampunan Allah lebih meningkat lagi. Bisa dipahami maksud saya? Jadi gini, makin kita banyak belajar agama Pak, Bu, makin sadar, dosa saya teh banyak, saya teh kudu banyak minta ampunan gitu. Makanya sudah tidak sempat lagi untuk ngurusin dosa orang lain. Jadi ciri orang yang imannya bagus itu dia sudah nggak mikirin, maksudnya nggak mikirin teh ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C, udah nggak ada waktu. Ku memperbaiki diri juga udah waktu teh habis, ku tobat ge udah habis. Bagaimana kita punya waktu untuk ngabahas dosa dan kelakuan orang lain? Gitu loh. Nah, jadi menurut ayat ini dari semangat kita belajar fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika, mohon ampun atas dosa-dosamu. Berarti poin ini membawa kita untuk menjadi orang yang selalu Nah, udah gitu bukan hanya mohon ampun untuk diri kita, walil mu'minin, dan juga untuk mukminin dan Berarti apa maksudnya Bu? Jadi kalau saya misalnya
Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Maafkan segala kekeliruan saya. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa saudara-saudara saya. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua saya, kakak adik saya, uwa bibi saya, dan teman-teman saya. Ampuni ya Allah. Gitu. Jadi mohon ampun untukmu, wastagfir lidzanbika, untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Gitu. Makanya kalau orang sudah sampai titik ini, maka kalau orang berbuat dosa bukan dinistakan, tapi dimohonkan ampun, ya. Misalnya Ustadz Ridwan gawe teh kikieuan, bari nyepong botol, ieu botol. Misalnya Ustadz Ridwan. Jadi saya kalau mau masuk itu kan ada namanya Gang Haji Sukarma. Rumah saya di Gang Haji Sukarma, nomor 12. B/43. Iya yang namanya Ridwan teh kikian. Bari nyepong botol. Kalau Anda baca ayat ini, begitu saya lihat teh, ya Allah, berilah hidayah sahabat saya ini, ampuni kesalahannya. Itu dina hate teh. Lain neraka dasar. Jadi kalau lihat orang ahli maksiat teh, doakan gitu ya. Ibu-ibu kadang di mall sok aya nu pakaianna teh minimnya ketat kan gitu. Nah, ibu teh ulah kieu. Ayah tong ditingali neraka, tingali tuh ahli neraka tuh. Bu tong gitu. Enggak usah. Ya. Ya Allah, ampuni suamiku. Ampuni ya Allah suamiku, ampuni wanita itu dan beri bimbingan ya Allah. Bu, Anda sekarang bajunya udah syar'i. Tapi kan aku nggak tahu 10 tahun lalu Anda kayak apa. Ya. Iya, tong ngomong nggak usah buka aib, tong jangan. Maksud saya langsung kieu kan nggak boleh buka aib. Iya, saya nggak nanya gini. Anda di sini bajunya Pak udah syar'i, tapi kan saya nggak tahu 10 tahun lalu Anda kayak apa. Jangan sakieu, tank top, ya gitu. Sering main tenis, anu baju kieuan teh tah. Wah, ya jauh rok sakieu main tenis kikituan. Gitu. Bapak-bapak nonton di belakang kieu. Sekarang ahli pengawasan Anda teh. Sekarang bajunya syar'i, tapi kan 10 tahun lalu saya nggak tahu tentang Anda. Nah makanya mungkin saja ibu-ibu sekarang berubah jadi solehah itu ada doa orang lain. Jadi ayah nu ibu keur main tenis, sakieu bari dongkok kitu, dia kan ayah nu kieu, ya Allah beri hidayah. Semoga engkau bimbing dia dan ampuni kesalahannya. Ayeuna bajuna meuni jadi model syar'i gitu. Nah Bu, jadi sebenarnya kalau kita lihat orang ahli maksiat tuh jangan dinistakan seolah-olah dia ahli neraka. Boleh jadi dia berubah dan dia bisa lebih soleh dari kita. Mungkin nggak? Mungkin Bu. Bisa lebih soleh dari kita, bisa Bu. Dan Allah mah yang membolak-balikan hati. Makanya di ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sok kamu pelajari la ilaha illallah. Wastagfir lidzanbika. Setelah kamu banyak belajar tentang agama, mohonlah kamu kepada Allah ampunan. Bukan hanya untukmu, walil mu'minina wal mu'minat. Mukminin dan mukminat. Jadi kita kepada orang lain tuh bukan memvonis tapi mendoakan yang baik-baik. Sekalipun dia itu ahli maksiat, doakan yang baik-baik. Karena boleh jadi dia berubah dan dia lebih soleh dari kita. Boleh jadi Bu. Ya nggak sih? Nah, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya, tempat usaha di sini bukan tempat usaha jualan keripik, jualan ya kerupuk, bukan. Tempat usaha di sini maksudnya tempat kamu beraktivitas. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu beraktivitas. Berusaha apapun yang kamu lakukan, Allah tuh tahu. Makanya
Jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan ini sia-sia. Selama itu dalam kebaikan, tidak ada yang sia-sia gitu. Dan tempat tinggalmu, di mana kita berada, apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi keistimewaan Muharram yang kedua itu apa? Ilmu dan hikmah, ya. Saya tambahkan sedikit, walaupun itu sudah pada tahu, doa agar diberi hikmah. Masih ingat? Robbi habli, surat apa itu? Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ya. Catat ya, kan sok hilaf. Doa minta hikmah gitu. Ya. Doa minta hikmah. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Robbi habli hukman. Ya Allah beri saya hikmah. Ingat tadi hikmah itu lebih tinggi dari ilmu. Karena hikmah mah ilmu yang diamalkan. Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Tuh Bu. Jadi doa ini ya bisa kita baca kapanpun. Ustadz boleh dibacakan deh. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Ya, surat ke-26 ya. Ayat 83 sampai 85 ya. 83 sampai 85. Nah. Yo teman-teman dicek biar lebih mantap. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Nah ini doa sebenarnya satu ayat ke ayat berikut itu ada kaitan. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Tadi saya sudah ceritakan hikmah itu apa? Ilmu yang diamalkan. Wa alhiqni bis sholihin, dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Ini ada kaitan dengan waghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampunan untukmu dan untuk saudara-saudaramu. Berarti enaknya bergaul dengan orang soleh itu saling mendoakan. Nah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang setelahku, Bu. Jadi kita berharap kita ini jadi buah tutur yang baik gitu. Minimal oleh orang terdekat kita. Minimal Pak, kalau Bapak meninggal tuh ya omongan kebaikan itu meluncur dari lisan istri Bapak, dari anak, dari mantu. Ya, meluncur kalimat yang aduh si papa mah ada orang nate. Nah gitu. Bu, yang indah itu kalau ibu meninggal lebih dulu, yang meluncur dari lisan suami ibu teh, aduh si mamah mah teteh, si mamah mah orang sabar. Ya, pokoknya mah susah lah cari perempuan sesabar si mama. Sok teteh mau jadi istri, kudu sabar. Kebayang teu, eta istrinya jadi teladan. Lisana sidqin. Teman-temannya, aduh, almarhumah orang yang nggak pernah hitungan. Mun geus nolong orang teh, dia mah udahlah. Udah gitu saya mah gaul sama dianya, kerja udah 25 tahun, udah nggak pernah gitu dia mah ngomongin keburukan orang, nggak pernah. Pokoknya mah almarhumah hebat. Nah, kita teh kudu sampai titik, ya Allah jadikan saya bahan
tutur kata yang baik. Nah, kalau kita udah dapat hikmah, kita jadi mendapatkan tutur kata yang baik, ujungnya waj'alni miwarathati jannatin naim. Jadikan aku orang yang mewarisi surga yang penuh. Ini Bu. Jadi kalau kita selalu orientasinya hikmah, ya. Tadi kita belajar tauhid, belajar agama untuk kita amalkan. Kita cari teman-teman yang soleh, yang saling mendoakan, saling menguatkan. Terus kita nanti meninggalkan jejak yang bagus, omongan dan kelakuan kita tuh jadi lukisan indah, ya. Karena hari-hari yang kita lewati sebenarnya kita sedang melukis di kanvas kehidupan. Jadi Bapak Ibu saya hari ini tuh sedang melukis kanvas kehidupan kita. Ya. Nah, nanti ketika kita meninggal ada lukisan itu. Lukisan itu, apakah lukisan kita mengerikan atau mengagumkan? Apakah lukisan kita itu jadi inspirasi atau membuat orang ngeri? Itu kan life is a choice. Hidup itu pilihan, gitu. Nah, baru ujungnya, ya Allah jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan, gitu ya. Indah nggak ayat ini? Udah hafal? Tak ya problem nalamun anak-anak saya mah kudu apal. Iya makan? Insya Allah. Minggu depan ketika ditanya masih insya Allah. Nah, doa ini kalau hafal namanya doa universal. Artinya ibu bapak kalau menghafal surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85 ini, Anda bebas membaca doa ini kapan? Ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rabbi habli hukm. Ini lagi sujud. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin naim. Itu lagi sujud. Boleh. Atau selesai sholat wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum, wirid kan? Zikir kan? Begitu beres wirid dan zikir. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin. Itu yang disebut universal. Anda mau baca kapanpun boleh. Lagi sujud, ba'da sholat duha, ya, atau bapak-bapak kan ada doa mustajab antara azan dan qomat. Jadi kalau udah azan kan nunggu qomat. Nah, ulah ningalian IG. Iya mah. Nah, ya nu kasindirna ibu-ibu. Saya mau ngomong ke bapak. Selesai azan, ya, sebelum qomat, selesai sholat ba'da rawatib kan masih ada waktu tuh 7 menit. Isi dengan apapun doa yang Anda perlukan. Karena kata Nabi, di antara adzan dan qomat itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Ya, itu manfaatkan. Itu waktunya paling 5 menitan gitu. Itu waktu yang terbaik. Nah, jadi ini doa yang sebenarnya kategorinya universal, ya. Jadi keistimewaan Muharram itu satu, aku harus lebih. Yang kedua, aku harus meningkatkan ilmu dan hikmah. Yang ketiga, aku harus rajin muhasabah, ya. Rajin muhasabah. Ini keistimewaan Muharram. Rajin muhasabah. Evaluasi, merenung. Nah, ibu bapak, waktu 1 Muharram, sebelum 1 Muharram, banyak kan flyer tenawanya. Pengumuman. Muhasabah, Muharram 1444 Hijrah. Muhasabah, tapi cuma semalam. Cuma sehari. Padahal yang namanya Muharram itu membiasakan muhasabah
tiap hari, bukan hanya tanggal 1 Muharram. Udah gitu teh salah menentukan lagi jam 00. Dah 1 Muharram mah bukan jam 00, maghrib. Ya bapak-bapak kalau jadi panitia kan aya muhasabah awal tahun Masehi jam 00. Kalau muhasabah penanggalan hijrah bukan jam 00, maghrib. Jam 00 mah tos genep jam kaliwat. Nah gitu. Jadi mun teh mah aya istilah budaya apa? Kembang api, walaupun jangan Anda lakukan. Ini mah misalnya ada budaya kembang api, ya. Kalau penanggalan Masehi jam 00, 10, 9, 8, tengah malam tak eta mah Masehi. Kalau Hijriah mah andekan, ini kan tidak boleh membuat syariat yang menyerupai orang lain. Andekan tak eta teh maghrib 10, 8, 8, kembang api teh katingali karena belum terlalu gelap. Jadi kalau perpindahan tanggal hijrah mah maghrib. Nah, seringkali Anda menemukan di awal hijrah itu penanggalan hijrah Muharram selalu muhasabah awal tahun muhasabah. Ya, saya ingin ingatkan. Justru kalau kita bicara tentang keistimewaan Muharram, muhasabah Muharram teh bukan hanya tanggal 1. Biasakan selama bulan Muharram itu kita muhasabah, dan Anda tahu Muharram itu salah satu arbaatun hurum, bulan yang dimuliakan salah satu, ya kan gitu. Berarti itu jadi latihan. Sering muhasabah gitu. Ya, kita lihat dulu ayatnya teman-teman sekalian. Surat ke-59 ayat 18. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tambah lagi Ustaz, satu ayat lagi. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, ini ayat menyuruh kita untuk meningkatkan takwa, dan bagian dari meningkatkan takwa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad, agar hari esok lebih baik. Hari esok di sini bisa bermakna hari esok definitif dunia. Hari esok apa Ustaz? Senin. Ya, hari esok apa ya? Senin. Itu hari esok lebih baik, artinya hari ini dibanding esok, esok tuh harus lebih baik dari hari ini, gitu loh. Berarti itu duniawi. Atau hari esok itu akhirat kita lebih baik daripada dunia. Karena sebenarnya dunia mah kan sering saya sampaikan tuh fana. Fana itu akan rusak ya. Apapun yang ada di dunia ini akan rusak. Kulit akan keriput, rambut akan berubah putih atau rontok, ya gitu. Tenaga akan berkurang, kecerdasan akan menurun, kan itu. Itu mah sudah jadi law of nature, sudah jadi sunnatullah bahwa segala sesuatu itu akan mengalami kondisi menurun, gitu. Di kurva manusia tuh gini, set. Nah, ada kurva menurun.
Itu mah akan dialami oleh siapapun. Makanya bagi adik-adikku, anak-anakku sekalian, masih ingat materi saya sebelumnya, igtanim khomsan qabla khomsin itu. Nah, ketika Anda berada di posisi kurva naik, nah, lagi kuat, lagi sehat, lagi cerdas, nah harus benar-benar digunakan. Karena nanti akan begini dan pelan-pelan akan menurun. Terus menurun gitu. Ya. Nah, di ayat ini dikatakan, hai orang beriman, takwa kamu kepada Allah, lihat apa yang telah dilakukanmu, evaluasi. Takwa kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Nah, ini Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Ini berhubungan dengan apa? Ya Allah. Beri hamba kesabaran, ketabahan. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Ini berkorelasi dengan poin yang pertama. Aku lebih baik dengan apa? Nomor pertama, aku lebih baik dengan aksinya nyata. Ya, Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Itu balik ke nomor hiji. Ya. Makanya kalau ngajar nggak mau marah-marah, jangan nanya. Ya. La'allakum wa khabirum biman. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ini balik kemana? Ya, kemananya? Ke yang poin pertama, bahwa kita jangan wacana tapi berbuat. Allah tahu apa yang kamu lakukan, gitu ya. Nah, salah satunya dengan muhasabah. Orang kalau muhasabah itu, ya dia dengan senang hati kalau ada yang ngasih tahu. Makanya teman-teman, kalau ada sesuatu yang Anda pikir, ini Pak Am salah nih, benerin, kasih tahu. Saya senang kalau dikasih tahu. Kadang-kadang kita teh suka nggak nyadar kalau itu teh salah. Begitu, ya. Kasih tahu saja, nggak apa-apa. Kenapa? Dah manusia mah tercipta tidak sempurna. Ada aja lupa, ada salah. Makanya di dalam sholat juga ada yang disebut dengan kalau lupa atau salah apa? Sujud sahwi. Pertanyaannya, baginda Rasulullah pernah sujud sahwi tidak? Kok tidak? Pernah, Gusti, atau mana mungkin ayat contoh? Nggak pernah. Nah, mulai panas deh. Tadi tegas mereda. Nabi teh sholat duhur 2 rakaat salam. Orang-orang teh segen. Cek orang-orang teh, apa lohor jadi 2-nya? Gitu. Nyanya, kayaknya Nabi lupa deh. Nggak ada yang berani. Ada seorang Dzul Yadain. Itu nama kiasan, nama panggilan. Si tangan panjang, bukan tangan panjang tuh gitu ya. Maksudnya memang mungkin bajunya sok tangan panjang wae sampai sok katutupan duka kumalah pokoknya. Dzul Yadain. Dia mendekat. Ya Rasulullah, ya apa? Apakah sholat sekarang dikurangi? Henteu. Engkau tadi 2 rakaat. Hah? 2 rakaat? Nabi nambah. Jadi Nabi saja ada lupa. Tapi lupanya Nabi mah hikmah untuk kita. Jangan gini, apakah Nabi pernah lupa? Enggak. Ada. Atau ada sujud sahwi juga ada. Gimana? Nah, yang itu mah Nabi lupa. Dan itu tercatat dalam hadis yang sahih. Akhirnya Nabi bilang, yuk kita sempurnakan. Lalu Nabi menambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Nah, kemudian ada lagi, kalau itu mah hadis. Kata Nabi, itu mah lisan. Tidak dilaksanakan oleh Nabi. Tapi boleh jadi ada kasus sahabat, lalu Nabi mengatakan, kalau kamu ragu, apakah sholatmu itu 3 atau 4? Faliyataharros shawab, ambil jumlah yang kecil. 3 apa 4? 3 apa 4? 4 ah. Nah, eta ya kan gitu. Eta Anda. Ya. Jadi Anda ibu-ibu nih bayar kodo teh ya teges genep apa 5, ya genep apa 5. Ambil, oh aku baru 5.
5 apa? Geus lah 7 lah 7. Nah, itu salah. Faliyataharras shawab itu ambil yang paling Anda yakin. Nah, jadi baginda Rasulullah saja pernah lupa. Apalagi saya dan Anda. Makanya kalau ada yang lupa ya kasih tahu saja. Ustadz, itu suratnya salah setelah saya cek. Oh iya Bu, oh iya benar Bu. Terima kasih, benerin gitu. Dah manusia mah suka ada salah gitu. Ya atuh nyebut suami wae salah. Ibu suami ibu siapa? Ridwan. Naon suami Anda mah Ujang. Ridwan mah RW kumaha sih? Gitu. Iya. Gitu. Kebayang tuh. Matak ibu nggak usah marah. Ada Pak. Berumrah teh. Hari istri Bapak sana mina. Yuyun. Ya, ya. Kan Ina, Yuyun. Yuyun mana? Oh, mohon Ustadz hilap. Istrinya teh aya di sebelah. Yuyun. Istri Bapak sana mina. Yuyun. Istri naon aya? Ina. Oh, langsung suami lagi nih. Oh ya punten cenah. Karunya teh wajahna aduh karunya teh saya teh. Kan gitu. Bu atuh engke mah tong ayo Ina teh biasa we gitu. Teu kudu karu sampai saya lihat si bapak teh meni karunya teh tetega sama ninggalin akhirnya saya cerita tentang urusan lainnya makin tajam kan gitu duka di kamarnya apa jadi pas saya atau tidak ya saya nggak tahu kan gitu. Nah, jadi maksudnya yang namanya manusia itu lupa khilaf ya biasa gitu ya, kita tidak perlu kemudian sampai berlebih-lebihan ya. Ustadz macam apa masa surat yang kayak begitu lupa. Ya dia ge manusia tuh. Imam Masjidil Haram itu sok aya lupa, makanya di belakang itu orang yang hafid juga. Jadi misalnya saya imam nih, hafid saya teh. Tadi belakangnya teh aya oke. Mata Anda kalau sholat di Masjidil Haram kadang imam tuh lupa, ya. Nah, salah gitu kan, dibenerin sama yang di belakang. Itu teh imam Masjidil Haram. Udah hafid di belakangnya teh hafid lagi. Makanya afdolnya kalau di belakang imam tuh yang paham Quran. Kabayang tuh mun imamnya lupa, no di belakang teh karieu we ngaharuleng. Kabayang tuh sama Anda, ya kan? Imamnya gini, yuk hafal nanti, ya tau lah juz amanu tilu surat. Ari imam baca qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. No di belakang teh inna a'toina, nah, kan gitu. Ya kan kabayang tuh. Ya, kabayang teh. Tapi kalau di belakang nanti Ustadz Ridwan ya, begitu saya lupa langsung beliau mengatakan walladzina hum ala salat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beliau kan saya diam langsung bilang walladzina hum 'anil lagwi muridun. Nah, jadi enak ngalunjutkeun. Jadi di Masjidil Haram teh, Masjid Haram, Masjid Nabawi, nu di belakang nu nuturkeun imam teh hafid juga kan. Anda suka dilihatnya di kan memang yang belum ke sana mah agak susah ya. Nah, ini kalau di TV ya, sok diabringkan kan? Jalan kan gitu. Nah, di belakangnya teh eta teh hafid juga. Jadi begitu beliau salah dibetulkan. Jadi manusia mah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan khilaf gitu loh. Jadi jangan gini, masa ustadz sebesar itu, kiai sehebat itu lupa ayat. Ya manusia tuh. Dia juga manusia gitu ya. Saya pernah sholat almarhum, sudah almarhum. Saya masih muda sekali. Sholat Id. Beliau bilang ini, para jamaah, sholat Id itu 7 takbir dan 5 kali takbir. Rakaat pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. Ya, saya ingatkan khawatir lupa. Beliau jadi imam 7 takbir. Pas rakaat kedua 1 takbir. Paham nggak maksud saya? Jadi begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya, engkau
Kamu teh ngomong 5. Dulu keur kecil, Pak. Saya teh ka bapak, lepat. Cenah 5, itu hiji. Oh gitu. Cek bapak teh. Kupingkeun. Greget orang teh hayang ingin dapat jawaban. Jadi suruh bapak teh kan duduknya di depan. Kupingkeun, dengerin. Kecil. Dan hati teh. Ngomong 5 tapi mana gitu terus saya menggerutu teh anu nggeret gitu kan. Jadi sampai tidak mengerti apa yang diceritakan oleh ustadz itu karena 5 Pak, itu mohon hilap teteh bapak saya bilang jalmi makan tiasa hilap tapi kumaha tah nah teh diulangi teu da eta mah sunnah teu naon ku bapak saya dijelaskeun gitu kan. Jadi saya ingin cerita bahwa siapapun bisa keliru, siapapun bisa salah, siapapun bisa khilaf. Nah, maka untuk supaya khilaf kita, lupa kita ini diperbaiki, maka keistimewaan Muharram itu waktu untuk muhasabah. Nah, ayat berikutnya itu penting sekali. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Tuh perhatikan Bu. Orang tuh kalau lupa kepada Allah, dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi makin kita ingat sama Allah, makin kita dekat sama Allah, kita akan makin sadar eksistensi diri kita, kekurangan diri kita, kelebihan diri kita, apa yang harus kita perbaiki, ya. Apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita kurang. Kalau kita banyak mengingat Allah, kita akan makin sadar. Tapi firman Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, fa ansahum anfusahum. Bahkan mereka akan lupa dengan dirinya sendiri. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, jadi Bu, Pak, itu 5 hal yang penting untuk diperhatikan dalam keistimewaan Muharram. 1, ya 3, saya bilang berapa? Nah, itu contoh khilaf. Itu tes studi kasus ya. Jadi baru aja dijelaskan. Ya. Baru aja dijelaskan. Jadi keistimewaan Muharram itu 1, aku lebih baik. Aku harus lebih baik, jangan wacana, jangan rencana, action, amal nyata. Yang kedua, mari kita tingkatkan ilmu. Dan ilmu yang utama adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah yang harus kita bawa sampai ruh lepas dari jasad kita. Dan yang ketiga, rajin muhasabah. Karena Allah telah menciptakan manusia mah khilaf, lupa. Contoh yang tadi saya bilang mau 3 dina otak mah keluar 5. Ya, gitu. Kabayang teh da dina otak mah 3. Nah, jadi 5 gitu. Ya kan? Nah, jadi itulah keterbatasan manusia. Bapak Ibu, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di sini dengan tema yang baru. Karena keistimewaan Muharram sudah dianggap selesai. Ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang bergabung lewat YouTube, Instagram, dan jazakumullah khairan katsira. Tentu saja pada Bapak Ibu yang sudah hadir dengan segala perjuangan menuju ke tempat ini. Setiap langkah Ibu Bapak insya Allah menjadi pelebur bagi kesalahan dan pengangkat martabat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.